Di sini gampangnya adalah di sini ada kayak penahan, di sini ada kapal, oke. Nah, kalau nggak kelihatan, di sini sudut yang dibentuk oleh si kapal A terhadap suhu X di sini itu adalah 30 derajat. Tetanya di sini dia kasih tahu 45 derajat dan berdasarkan gayanya itu ke arah kanan searah suhu X. Itu dia gambarnya. Nah, dalam mekanika teknik maupun fisika, tujuan utama kita ketika membaca soal adalah buat gambar. Buatlah gambar yang mewakili ini dengan lebih sederhana. Kita nggak perlu gambar kapalnya buat apa? Kita gambarnya kayak gini. Ini misalkan sumbu XY. Nah, habis itu kapal A kan? Kapal A ke sana sudutnya 30 derajat, kita gambar juga. Oke. 30 derajat. Nah, gayanya kita namakan apa? Terserah, FA misalnya. Di situ besar FA-nya berapa di sini di soal? 2 km, dicatat. Nah, kalau sudah yang FB sama gambar juga, tinggal kita jiplak aja. FB, aduh, gimana cara tulisannya? Nah, di sini sudutnya di soal dia bilang 45 derajat. 45 derajat dari mana kok? Di sini dia kasih tahu kan namanya theta. Tapi di soal dia bilang tetanya adalah 45 derajat. Itu dari situ. Oke? Nah, hasil itu informasi selanjutnya tadi ada apa? Resultan gaya mengarah ke kanan ke sumbu X, artinya apa? RY atau resultan di sumbu Y sama dengan 0. Itu makna terselubungnya. Yang pada soal A yang pertama itu besar gaya kapal tunda B. Nanti pakai RY sama dengan 0. Kenapa? Karena udah jelas RY-nya 0. Kita udah pasti bisa langsung dapat angkanya. Kalau kita pakai yang X, kita nggak punya informasi berapa RX-nya. Itu dia. Kenapa kita pakai RY sama dengan 0? Kita akan lihat. Nah, kalau RY sama dengan 0, ini kan dia ada sudut. Berarti kita harus proyeksikan dulu. Kalau kita proyeksi ke sumbu X, FA-nya jadi apa? FA kali sin apa cos? Sin. Oke, bahasa. Cara gampangnya, cara tentuin sin atau cosnya, cara gampangnya ya. Lihat ini. Kita mau proyeksi ke sumbu Y. Nah, ini ke sini berarti. Nah, dari sini, dari miring kita mau proyeksi ke tegak ini. Nah, sudutnya kan ada di sini. Kalau dia hasil proyeksinya nggak nempel sama sudut, kita pakai cos. Ya, berarti kalau kita proyeksinya ke sumbu Y, nah sumbu Y kan nempel sama sudutnya, itu pakai cos. Nah, kalau ini kan dia nggak nempel sama sudut proyeksinya, berarti pakai sin. Itu cara gampangnya. Apa sih theta? Sekarang ke FB. FB sin theta. Nah, apa aja tetanya? Di sini sudutnya 30, berarti sin 30. Kalau di sini 45, berarti sin 45. Gitu. Nah, langsung masukin aja. Nah, misalkan kalian mau anggap yang ke kanan ke atas positif misalnya. Misalnya ya, terserah mau yang mana yang positif, sama aja. Nah, kalau yang ke atas positif berarti yang FA sin 30 positif. FA sin 30 derajat. Terus yang FB kan tadi kalau yang ke atas negatif berarti yang kalau yang ke atas positif berarti yang ke bawah negatif. Yang FB kan negatif ini. Berarti minus FB sin 45 derajat sama dengan 0 sampai sini. Berarti kita pindah ruas. Kalau gua pindah ruas maka hasilnya adalah FA sin 30 sama dengan ada apa itu yang ditinggalkan? Dan nah
yang diminta adalah si FB. Kalau FB berarti langsung pindah lurus aja si sin 45-nya ke bawah. FB sama dengan FA sin 30 dibagi sin 45, tinggal dimasukin akar 2. Satuannya jauh 4 kN. Nah, di sini kalau dari Palampo biasanya setelah kita menghitung gayanya kita kasih tahu arahnya. Nah, tadi kan FB ke sini. Nah, kita kasih juga arahnya sama. Kalau yang positif berarti searah dengan yang digambar. Masuk aja satu. Sumbu Y-nya 0, berarti tinggal hitung RX-nya aja karena itu adalah resultannya. Gitu. Berarti tinggal resultan gayanya sama dengan RX. Ada yang bingung kenapa resultan gayanya sama dengan RX? Kenapa RX? Karena total resultan gayanya bisa dibilang di sumbu X. Itu poinnya. Oke. Resultan sama dengan RX berarti tinggal hitung RX-nya berapa. Ini diproyeksi dulu ke sumbu X, berarti FA-nya pakai sin atau cos? FB ke X pakai sin apa cos? Pakai cos. Sip, pintar. Berarti tinggal pakai FA cos 30 ditambah kan salah kan FB cos 45. Nah, di sini kalian bisa menghitung dengan dua cara, terserah mau yang mana. Mau hitung direct langsung 2 kali cos 30 itu berarti setengah akar 3 ditambah FB nya tadi akar 2 dikali cos 45 setengah akar 2. Boleh? Nah, kalau ini bisa langsung dapat ya nanti kilonewton langsung. Nanti tinggal hitung sendiri. Kalau buah biasanya kerjanya gini, mungkin kalian tertarik. Kalau nggak ya udah. Kalau buah biasanya gini, FA cos 30 ditambah FB cos 45. Nah, di sini ada sedikit permainan aljabar karena gue males ngitung biasanya. Nah, tadi kan FB-nya adalah ini. Nah, gue masukin biasanya FA cos 30 ditambah FB-nya adalah ini. Tadi kan FB-nya ganti jadi ini ya. FA sin 30 ini opsional ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Kali cos 45 per sin 45. Nah, notice nggak di sini ada sesuatu yang bisa dicoret. Cos 45 sama sin 45 nilainya sama, bisa dicoret? Bisa. Maka hasilnya adalah FA cos 30 tambah FA sin 30. Nah, terserah kalian mau, kalau kalian rajin kalian keluarin lagi FA-nya jadi cos 30 tambah sin 30. Silakan. Nanti tinggal diinput di kalkulator. Nomor 3, kalau kalian perhatikan itu udah mirip banget sama contoh yang tadi gua kasih tentang konsep momen gaya. Di situ dia bentuk batangnya itu seperti apa ya? Seperti siku, dimana di situ ada gaya, ada 3 gaya di situ. Ada 3 gaya kalau kalian perhatikan. Di sini dia bentuknya siku nih. Ada 3 gaya. Yang satu di sini 2000 Newton, 6000 Newton, dan 4000 Newton. Oke, perhatikan arah dan letak gayanya karena ini berkaitan dengan momen gaya. Kalau momen gaya dia ada ukuran panjangnya. Ini 3 meter, ini 6 meter, ini 4 meter. Itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, lalu A adalah engsel. Kebetulan soal dia udah kasih tahu. Yang B adalah roll. Bolehkah gue bertanya dulu kalau engsel itu ada berapa gaya? 2. Kalau roll ke arah yakin atas, yakin bawah. Ayo. Roll kemana? Tegak, lurus, terhadap
bidang. A ke B 12 meter. Nah, kalau udah selesai baru kita lanjut. Nah, di sini dia bilang engsel itu di A, berarti dua arah. Arah vertikal kira-kira ke arah mana? Atas atau bawah? Triknya gini. Lihat, dia ini gayanya ke bawah semua kan? Kalau ke bawah semua, kita butuh penyeimbang ke atas supaya dia nol. Itu intinya situ. Kalau dia udah ada ke bawah semua, maka kemungkinan besar, udah pasti gaya vertikal di engsel itu ke atas melawan gayanya. Nah, sekarang gaya horizontalnya ke kanan atau ke kiri? Di sini dia udah ada gaya ke kanan kan, maka lawan dia ke kiri. Itu triknya. Nah, di sini kalian boleh namain yang vertikal di A itu adalah RAY, berarti adalah gaya reaksi di titik A searah sumbu Y. Itu maksudnya. Yang di sini RAX. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada bingung? Ada bingung? Ada? Oke, aja. Yang B, tadi ingat gayanya ke atas. Itu bisa RB. Nah, kalau sudah selesai baru kita bisa hitung mulai dari sigma momen sama dengan 0. Oke. Terus kotak polosnya di mana? Di titik yang gayanya paling banyak. Kira-kira di mana? A, B atau C? Di A. Jadi taruhlah polosnya di sini. Berarti sigma momen di A atau sigma MA sama dengan 0. Aduh, gue terusan pakai biru jadi. Sigma MA sama dengan 0. Nah, di sini kalian boleh janjian dengan diri kalian sendiri, terserah. Mau yang searah jarum jam positif atau mau yang berlawanan arah jarum jam positif, sama aja. Oke, yang penting kalian konsisten. Kalau gue lebih suka yang searah jarum jam itu positif. Itu karena terbiasa gitu aja. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Preferensi masing-masing. Lanjut. Sigma MA sama dengan 0. Polosnya ada di A. Berarti F1. F1 searah atau berlawanan? Searah. Berarti positif atau negatif? Positif. F1. Oke, gua kasih keterangan dulu. F1 itu 2000 Newton. Terserah, kalian boleh bikin jadi 2 kN supaya sederhana boleh. F2 6 kN. F3 nya 4 ya. Apa gua ada salah catat enggak ya? 2, 6, 4. Oke. Nah, berarti tadi F1 positif, ya kan? Makanya gua nggak tulis negatif di sini. Dengan gayanya berapa? Ada 3. Terus apa lagi? F2 positif negatif? Positif. Dikali berapa dengan gayanya? Nah. Terus dia positif. Kalau kalian bingung dia positif atau negatif, caranya kalian pindahin aja gayanya ke sini. Bayangin dia seperti kipas, anggap aja seperti kipas. Kalau kita pindahin F3-nya ke sini, misalkan di sini nih. Nah, terus di sini ada tangkai. Nah, dia kan nariknya ke sana, nanti bakal muternya ke arah jarum jam ke kanan. Gitu. F3 berapa lengan gayanya? 4 gitu. Jangan sampai tertipu. Lihat. Dengan gayanya pindahin ini F3-nya ke sini, dengan gayanya adalah di sini. 4 meter, bukan 12 meter. Tapi ke arah mana? Atas itu maksudnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Berlawanan. Berarti negatif atau positif? Negatif. Dikurang RB. Berapa lengan gayanya? 12. Yakin 12? 12, betul. Karena dia panjang ininya nih, RB-nya kan letaknya di sini. RB-nya di sini. Berarti kan lengan gayanya adalah sepanjang batang ini. 12 meter. 0. Nah, sekarang di sini kenapa gue lebih suka sigma momen sama dengan 0? Karena kita bisa langsung tahu biasanya RB-nya berapa. Itu dia. That's why gue paling suka itu.
Maka langsung pindah ruas aja, terserah kalian mau hitungnya gimana. RB langsung aja, ini sama dengan 3 kali F1 tambah 9 kali F2 tambah 4 kali F3 dibagi 12. 3 dikali F1 nya berapa? 2 tambah 9 kali 6 tambah 4 kali 4 dibagi 12. Thank you. 6,3 km. Itulah RB nya. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti kalau gua asumsi yang ke kanan positif, berarti F3 nya positif. Yang horizontal di sini, horizontal satu lagi di Rx. Berarti karena Rx nya ke kiri, gua anggap negatif. Karena perlawanan arah juga. Sama dengan 0. Langsung dapat RAX nya. RAX sama dengan F3. F3 berapa? 4 ya? 4 km. Nah, apa lagi yang belum? RAY pakai sigma FY sama dengan 0. Biasanya sih kita pakai full set, sigma moment 0, fx 0, fy 0 biasanya. Tapi kalau nggak salah ingat di nomor 2 itu kita nggak perlu pakai semuanya. Nanti kita coba. Sigma fy sama dengan 0. Berarti apa aja? Kalau gua asumsi yang ke atas positif, berarti yang positif apa aja? RAY tambah RB terus kurang terus sama dengan dapat maksud dapat RAY kan? RAY sama dengan F1 tambah F2 dikurang RB. F1 nya 2, F2 nya 6 dikurang RB nya 6,3. 1,7 bukan? Ini kan 0,7. 1,3. 1,7. Gila. RA nih kalau mencari resultan gaya kita ambil komponennya. R sama dengan akar komponen X nya dikuadratin ditambah komponen Y nya dikuadratin. Itu akar RAY kuadrat tambah RAX kuadrat. Berarti tinggal akar RAY nya 1,7 kuadrat ditambah RAX kan berapa sih? 4 ya? 4 kuadrat. Berapakah ini? 4,346 kilo newton. Selesai. Resultannya kalau dia ke atas dan ke kiri, berarti maka miringnya ke atas kiri sini. Tinggal digabung aja arahnya. Resultannya ini adalah resultan RA. Nah, tetanya adalah di sini. Oke. Nah, cara mencari arahnya nanti kalau ditanya arah, gua nggak tahu bakal keluar apa enggak. Theta sama dengan ini ada dua cara penulisan, hati-hati. Cara penulisan pertama adalah arcus tangan dari RAY komponen Y dibagi komponen X intinya. Atau ada lagi yang biasanya cara tulisnya gini, tan inverse tan sama RAY per RAX. Kalau dia bentuknya datar kayak begini nih, itu Excel. Kalau bulat itu A tadi Excel. Kalau Excel berarti dia dua arah. Maksudnya awalnya di tembok. Jadi dia tuh kanan. Temboknya di kiri soalnya. Kalau tegak lurus. Ini adalah RE, dia adalah roll yang ke kanan, satu yang ke bawah. Kita tinggal kasih gaya kebalikannya aja. RAY ke kiri RAX. Oke? Di sini gua kasih RAY-nya ke atas karena sudah ada gaya ke bawah di sini. Dia kan butuh seimbang, butuh 0.
berarti harus ada gaya ke atas. Nah sekarang kalau sudah memberikan arah-arah gayanya, di sini dia tanya gaya reaksi tumpuan A dan E. Nah mulailah dari sigma moment sama dengan 0. Nah karena kita tidak punya gaya-gayanya, ini 30 derajat, bentar. 30, di sini juga 30, di sini juga 30. Kalau kemarin gua bikinnya dari E ke B, itu kemarin gua taruh 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena gua lihat di sini ada 30 derajat. 30 derajat itu biasanya kalau segitiga istimewa 60 dan 30 dia rasionya kan 1, 2 dan angka 3. Jadi gue biasanya cari kelipatan di situ yang gak jauh-jauh banget. Itulah kenapa gue tulisnya sini 6 meter. Nah sekarang kita masih kurang yang di sini. Nah di sini kemarin gue taruhnya dari A ke E itu kemarin gue taruh 2 meter, E ke D 2 meter. Nah di sini sebenarnya tidak perlu diproses karena balik lagi di soal memang tidak ada. Kalian terserah mau menentukan besarnya berapa. Di sini gua tentukan sendiri supaya kita bisa hitung, kita bisa belajar cara kerjanya gimana. Oke, sekarang kita pakai sigma moment sama dengan, ingat, taruh porosnya di tempat yang gayanya paling banyak. Gitu. Taruh dia. Berarti di sini. Porosnya di sini. Sigma MA sama dengan 0. Sekarang gua akan membuat perjanjian bahwa yang searah jarum jam itu positif. Sigma MA sama dengan 0. Oke, berarti yang dihitung sisa RE dan F. Oke, RE akan bikin dia muter ke searah jarum jam atau berlawanan? Yang RE ini berlawanan. Berarti minus atau positif? Minus. Minus RE berapa lengan gayanya? Kali 2. Terus apa lagi yang belum? F berapa? Lengan gayanya? 12. Ke arah mana? Salah jalan jam. Ada bingung? Nih. Jadi F-nya kan di sini. Porosnya di sini. Ingat, kalian boleh geser dia, taruh aja ke belakang. Set. Ibaratnya F-nya di sini. Nah, di sini kalian bisa tarik garis bantu. Nah, jadi F-nya dia akan bikin muter searah jarum jam karena dia nekannya ke bawah sini. Oke? Dan dengan gayanya adalah dari ujung sini sejajar dengan E sampai ujung sini sejajar dengan C. Tadi 6 meter ditambah 6 meter 12. Itu. Ada yang masih bingung? Tidak. Ditambah F dengan gayanya 12 sama dengan 0. Dari sini kita langsung dapat reaksi tumpuan E. Berarti RE sama dengan 12F dibagi 2. Berarti sama dengan 6 kali F sama dengan F-nya tadi berapa? 3. Berarti 6 kali 3 18 kilo. RE-nya kan di sini. Ya. Nah, selalu dari titik poros cari garis yang bisa bikin dia jadi siku-siku terhadap si gayanya. Nah di sini kan kebetulan dia udah langsung ada di sini. Tak 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 tak. Nah di sini siku-siku. Ini lengan gayanya. Pertanyaannya kalau misalkan gua pakai 6 bisa nggak? Nggak bisa karena dia gaya ini dari E ke B ini 6 meter ini itu dia tuh nggak nyambungin si gaya ini ke poros. Kita butuh satu garis yang bikin dia nyambung ke poros dari gaya, tapi harus siku-siku. Itu. Nah, ternyata yang mewakili cuma AE. Itu sebesar 2 meter. F. Sigma Fx sama dengan 0.
Gaya horizontal. Gaya horizontal ada apa aja? Dan nah, kalau misalkan gua anggap ke kanan positif, berarti yang RE positif. Dikurang RX sama dengan 0. Artinya RAX sama dengan RE. Berapa RE tadi? 18. RAX selesai, RAX selesai, kita butuh RAY karena dia minta gaya reaksi tumpuan di A. Berarti sigma FY sama dengan 0. Kalau asumsi yang ke atas positif, berarti RAY nya positif. Terserah kalian mau yang positif yang F, yang ke bawah juga boleh. Yang penting konsisten aja. Ini kurang F sama dengan 0. Artinya RAY sama dengan F. Berapa F tadi? 3. Udah selesai. RA sama dengan akar RAX kuadrat ditambah yes. Dia akar 37 bukan? Metode potong. Dia mintanya apa? Gaya pada batang AB. AB berarti yang ini. Gaya batang EB. EB berarti ini. Dan gaya batang BD yang ini. Nah, biasanya gini, kesulitannya gini. Biasanya yang batang yang jauh dari gaya itu paling susah dicari. Itu BD. Ini BD ini paling susah dicari. Jadi biasanya kita carinya terakhir. Triknya di situ. Batang yang paling jauh dari gaya kita cari paling terakhir. Yang kita cari adalah gaya batang yang paling dekat dengan gaya, yang bisa langsung kita hitung. Oke? Ini namanya metode potong. Ini gampang banget. Metode potong, kalian pilih satu titik. Pilih satu titik yang mau kalian tinjau gaya batangnya. Contoh, misalkan gua mau menghitung batang EB. Gak apa-apa ya, EB dulu ya. Gua mau menghitung EB. Kenapa EB? Karena EB paling gampang. Ya. Kalau gua mau menghitung gaya EB, dia nempelnya sama titik, kalau nggak titik E, titik B. Betul nggak? Ya, titik E atau titik B. Nah, pilihlah titik yang gayanya udah jelas. Contohnya di titik E. Titik E udah ada gaya RE. Kalau titik B lu nggak punya gaya apapun, itu membingungkan. Pada ini lu nggak bisa ngerjain. Jadi langkah pertama adalah pilih titik dari batang yang mau kalian tinjau. Misalkan gua milih batang EB, berarti pilihannya kalau nggak titik E, titik B. Pilih titik E karena dia udah ada gaya RE. Titik B nggak ada gaya apapun. Kalian harus cari tahu. Oke? Berarti pilih titik E. Setelah kalian mau tulis keterangan ini apa enggak, ini gua tulis supaya kalian paham kenapa gua ambil titik E nanti. Nah, kalian gambar titik E di sini. Ini titik E berarti. Nah, di sini udah ada gaya RE ke kanan. Nah, strateginya adalah kita buat gaya apapun itu arahnya keluar dari titik. Contoh, misalnya gini. Misalnya ini titiknya, tapi gaya itu kayak gini kok. Nah, ini kalian bisa pindahin jadi begini, sama kok. Keluar dari titik. Itu strateginya. Metode potong. Nah, berarti yang RE ini dari titik E, RE ke kanan, bikin keluar dari garis. Dari titik. Set. RE. Di titik E ada batang apa aja? Batang EB dan batang AE. Lihat. Di titik E ada batang EB, ada ketemu juga dia batang AE. Kan harus gampang. Nah, di sini EB, kalau di sini kan EB kan dia kebetulan horizontal nih. Berarti gaya yang dihasilkan juga pasti horizontal. Nah, kalau dia RE nya ke kanan, logika sederhananya supaya dia 0, dia harus ke kiri. Itu intinya. Bikin ke kiri. Ini adalah R E B. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tanya.
tanya dulu daripada bingung, karena metode ini adalah metode yang mungkin baru buat kalian dan tricky. Betul di tricky nomor 2. Ada mau tanya dulu kenapa RB-nya ke sana? Nggak ada? Oke. Nah, batang AE di sini kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita mau hitung REB, kita mau hitung gaya di EB. Gaya EB kan horizontal. Kita cukup dibacakan sama-sama horizontal aja sekalian RE. Gaya vertikal nggak perlu. Itu. Nah, berarti karena dia kan harus 0 resultannya, berarti resultannya sigma fx harus sama dengan 0 karena dia cuma ada gaya horizontal. Berarti gaya batang si EB pasti sama dengan RE. RE nya tadi berapa ya? 18 ya? 18 kilonewton. Ini cara menghitung gaya batang. Tapi gaya batang itu rumitnya adalah ada besarnya, ada arahnya. Arahnya gini. Misalkan ini batang EB. Oke, misalkan ini batang EB, ini titik E, ini titik B. Mari kita berimajinasi sedikit. Di titik E tadi kan kita arahnya ke kiri kan? Di titik E, ingat, di titik E kita arahin gayanya ke kiri. Nih. Di titik ini tadi kita arahin gaya REB-nya ke kiri dan hasilnya positif. Berarti benar. Berarti terhadap titik E dia ke kiri. Nah, kalau satu batang itu gaya dalam batangnya itu semuanya ke arah yang sama, mungkin itu batangnya bakal berubah bentuk jadi gepeng. Karena gaya di dalam batangnya semuanya akan ke sana. Nah, ini berlaku hukum 3 Newton, gaya aksi dan reaksi. Nah, supaya batangnya dia tidak berubah, maka di titik B dia akan kasih gaya perlawanan ke sana, selalu perlawanan. Oke? Jadi nanti gambarnya kayak gini. Ini garis ini batang AB tadi. Ya. Ingat tadi titik E, dari titik E ke arah kiri menuju ke E. Tulis kayak gini. Gambar panahnya. Selalu gini. Nah, yang titik B itu selalu kebalikannya. Itu dia. Nah, gimana kalau misalkan tadi kalau sama cuman dia arahnya ke sini misalnya, maka dari titik B harus kasih gaya perlawanan juga sama. Gitu. Dan ingat besarnya sama. REB kita udah tahu 18 km. Sekarang masih ada gaya, dia butuh apa sih? AB ke sini, ya kan? Nah, kalau batang AB kalian akan ambil titik A atau titik B kira-kira? Batang AB akan ambil titik A atau titik B? Kenapa? Karena ada gaya. Titik B belum ada gaya sama sekali. Ada sih gaya ini tadi, gaya ke sana. Cuman baru satu. Nah, pakai aja titik A. Berarti kita mau hitung AB pakai titik A. Nah, langkahnya sama, selalu gambar. Oh iya, di sini saran gua kalian gambar juga di sini kasih keterangan tadi EB dia ke kiri, di titik E ke kanan, berarti kasih kebalikan ke kanan. Nah ini dia, ini penting banget. AB, berarti kalian gambar titik A di sini, berarti titik A, RAY ke atas. Nah ini agak tinggi juga di sini. Ini cerdik-cerdiknya kalian. Ada RAX ke kiri. Lalu ada apa lagi? Ada gaya apa? Gaya apa ini? Ada gaya apa? Ada gaya apa lagi? Gaya batang apa? Batang AE dan AB. Ya.
dia juga ada gaya ini, gaya batang dari AE. Ingat, cari yang nempel-nempel. Di titik A dia juga ada nempel sama gaya sama AE. Dia juga nempel batang AB. Gambar juga. Nah, di sini gue udah mulai bingung cerita. Oh sorry, AB-nya kan ini. Ini AE, ini AB, ini RAY, ini RAS. Nah di sini kemarin waktu gua ngerjain, kepala gua udah pusing. Kenapa? Karena gua nggak tahu AE ini akan ke atas atau ke bawah. Gua juga nggak tahu AB ini dia arahnya menuju titik ke arah sana atau ke kebalikannya. Oke, ini sangat membingungkan. Jadi kemarin itu gua pakai strateginya gini. Daripada kita pakai RAX dan RAY, kenapa kita nggak langsung pakai RA yang sudah jadi resultan kan? Jadinya sisa 3 gaya. Nah, ini adalah RA. Nah, tadi kan kita belum cari arah nih, kita butuh arah nih sekarang berarti. Theta. Nah, berapa arahnya? Berarti tadi kita balik lagi ke poin A. Tadi arah si RA gimana caranya? Atas tangan RAY per RAX. Tadi tolong bantu hitung dong, 1/6 bukan? Seperenam bukan? Atas tangan 1/6. Berarti berapa? Atas tangan 1/6 itu berapa? 9, bukan? 9,5. Ada yang mulai pusing di sini? Ada yang mulai stres? Oh ini apaan? Hah? Oh, ada yang juga udah pusing? Kalian mulai pusingnya dari mana? Titik AB itu begini. Tadi kan kita ngambil titik A, sampai sini paham ya? Itu titik A. Nah, dari titik A gambar semua gayanya yang kena titik A. Tadi kan titik A itu dia ada RAY, kan? Ada RAX. Ingat, setiap batang juga punya gaya. Berarti ada gaya batang dari AE, ada gaya batang dari AB. Oke? Nah, yang bermasalah adalah setiap gaya batang kita hampir selalu susah untuk nentuin arahnya dia bakal kemana. Nah, tadi kalau gambar pertama dari titik A, ini kan RAY, ini RAX. Nah, gua nggak tahu arah batang si AE kemana, arah batang si AB gayanya kemana. Gua nggak tahu, gua nggak bisa langsung judge dia pasti bakal ke bawah dan ini ke sini, nggak ada. Belum tentu. Gua nggak punya bukti yang kuat. Atau kalau gua mau bilang ke sini sama ke sini juga kita nggak tahu. Nah, biasanya triknya adalah kalian sederhanakan jadi total 3 gaya. Karena itu paling kelihatan. Nah, tadi kan ini RAY RAX. Nah, kita kan bisa gabung jadi RA resultannya. Nah, makanya tadi gua pakai RA di sini. Nah, tapi kita butuh arahnya juga nanti. Tetanya. Nah, makanya tetanya kita hitung dulu. Tadi arah gaya si RA berapa? Caranya komponen ini atas tangan, komponennya bagi komponen X. Masukin di kalkulator, nanti kalian dapat besar sudutnya 9,5 derajat. Berarti di sini 9,5. Misalkan gini. Kalau misalkan gua kasih AE-nya ke sini misalnya. Gua kasih AB-nya ke sini. Kira-kira bisa enggak? Atau misalkan gua kasih AB-nya gini. Ini benar-benar trial and error. Kalian mesti coba. Kalian ingat semua gayanya harus saling menyeimbangkan.
harus ada semua gaya X yang saling seimbang kanan kiri. Gaya Y juga harus ada yang ke atas dan ke bawah. Itu caranya. Ini coba-coba. Nah, RA ini kan udah pasti ke sini. Dia kalau diproyeksi udah pasti ada ke kiri dan ke atas. Ada yang bingung sama sini? RA kan ke sini. Berarti proyeksinya dia pasti ke kiri dan ke atas kan? Kita butuh penyimbang ke kanan dan ke bawah. Ya. Nah, berarti gini. Berarti AB harusnya arahnya ke arah sini. Ya kan? Dia udah pasti seimbang. Ke kiri ke atas dari RA, ke kanan dan ke bawah dari AB. Nah, kalau udah kayak gini, gaya di AB kalian lintas mukanya. Bebas, mau ke atas atau ke bawah terserah. Pokoknya maksimal cuman boleh satu arah yang kita nggak tahu, satu gaya kita nggak tahu arahnya. Di situ kalian boleh asumsi sendiri, mau ke atas, mau ke bawah. Karena pada akhirnya kalau kita hitung dia minus ya berarti kembalikan selesai kan. Nah di sini gua asumsikan dia ke bawah. Terserah kalian kalau mau atas silakan, sama aja. Nanti bakal hitung. Oke, sekarang di sini kita bisa hitung gaya batang AB. Ini F1, ini F3. Ini misalkan sudutnya alfa, ini sudutnya beta, ini sudutnya gamma. Ini dari gamma. Nah, ini kalau kalian ketemu bentuk kayak begini, kalian bisa pakai aturan sinus F1 per sin alfa. F1 per sin alfa selalu ini gaya dari sini, sudutnya diambil seberangnya. Sama dengan F2 berarti ambil seberangnya per sin beta sama dengan F3 ambil sudut seberangnya sin gamma. Ini dia. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh semua sudut di sini. Nah, berarti di sini kan udah pasti siku-siku di sini. Nah, di sini berapa nih? Dari sini ke sini dulu 170,5 derajat. Ini udah percaya aja ya. Nah, cara tahu ini 60 yang di sini nih. Caranya adalah ini udah pasti siku-siku, ini 30 pasangannya pasti 60 selesai. Sama aja. Ya. Nah, di sini pasti sisanya adalah 30 derajat. Nah, berarti kalau kita gambar ulang ini supaya sederhana. Nah, ini ditambah aja. Yang di sini totalnya 9,5 tambah 60. 9,5. Iya, beda kata-kata doang memang. Yang di sini 60 derajat. Di sini berapa nih? 170,5 tambah 30. 205,5 ya? Benar nggak? Salah ya? Betul. Ini RAE. Ini RAB. Di sini kan tujuan kita adalah mencari si RAB. Mencari RAB, kita udah pasti punya RA. Berarti kita tinggal pakai perbandingan ini aja. Berarti kita mau cari RAB per sin sudut seberangnya berapa itu? Ada yang mau coba bantu? Seberangnya kemana? Ke yang di sini 99,5. Ini 99,5. Sorry kalau kecil. Karena ini space-nya gua nggak bisa hapus banyak banget. 99,5 derajat. Oke, sama dengan kita udah punya RA, kita tinggal masukin aja RA. Per sudutnya adalah seberangnya 60. Nah, saran gua gunakanlah kalkulator. Jangan termasuk jadi orang primitif. Berapa? RA kali sin 99,5 per sin 60 berapa nih? Masukin nilai RA nya kali sin 99,5 bagi sin 60. Berapa RAB? Oke, anggap aja benar. Yang penting nanti
konsepnya dulu, soal hitungan benar apa salah udah urusan terakhir. Yang penting adalah konsepnya dulu, kalian paham dulu. Semoga. Nah, RAB tadi arahnya ke sini kan? Ke sini kan? Berarti dari titik A dia keluar ke sini. Ini titik A berarti dia ke sini. Nah, seperti biasa kalian harus kasih gaya yang berlawanan dari titik seberangnya. Di sini kita goalsnya sekarang agak mundur. Kita mesti hitung ulang EB dan kita mesti hitung BD. Nah, ini bisa dihitung sama-sama. Tapi gini, kalau kita mau hitung EB sama BD, dia kan sama-sama nempelnya ke titik B. Ya, EB dan BD sama-sama nempel di titik B. Nah, coba kalau kita gambar titik B. Nah, kita udah punya AB dari titik B. Lihat nih. Tadi kan dari A dia ke bawah sini kan. Kita lihat kan kita harus kasih gaya berlawanan di ujung seberangnya. Jadi dari titik B dia bukan ke bawah tapi ke atas. Itu cara bacanya gitu. Jadi ini adalah AB-nya. Dari titik B AB-nya ke atas. Nah, gitu cara bacanya. Ada bingung dulu Pak? Kenapa di sini ke bawah, di sini ke atas? Ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kita ada gaya batang EB, ada gaya batang BC, ada gaya batang BD. Kita sama-sama nggak tahu. Nah, caranya gini. Kemarin gua kebetulan udah coba. Kita hitung dari titik C. Kebetulan titik C ini dia sudah ada si F. Ini udah enak nih. Ya. Dari titik C. Nah, dari titik C dia kan udah pasti ada F ke bawah nih. Ya kan? Dari titik C dia udah pasti ada F ke bawah. Sisa gaya batang BC, sisa gaya batang BD. Sekarang mari kita berlogika sedikit. Kira-kira BC akan ke arah mana? Dan CD kira-kira akan ke arah mana? Supaya sama-sama seimbang. Nah, gua anggap dia ke arah sana, ke arah sini. Nah, nanti coba kalau misalkan salah nanti pasti negatif ya. Nah, sekarang gaya batang BC. Gaya batang BC ke bawah sudah ada, ini dia pasti ke atas dan ke kanan. Berarti BC harus kasih kebalikannya ke arah kiri, karena yang kiri belum ada keimbang. Nah, gini. Oke. Nah, di sini kita bisa lagi pakai teorema yang tadi, yang tiga gaya dalam satu titik. Ini siku-siku. Di sini gayanya berapa nih? Sudutnya berapa? Dia 30 derajat terhadap ini. Ini garis batu. Nah, di sini kan dia 30 derajat nih. Berarti dia sudut dalam berseberangan dalam matematika. Di sininya 30 derajat juga. Ini 30 derajat. Di sini siku-siku. Karena sudah jatuhkan ini. Ini sisanya 180 kurang 30. 150 derajat. Nah, ini dia. Sekarang kita kan nggak perlu gaya CD sebenarnya ya. Kita hanya perlu BC. Tujuannya apa? Karena BC ini dia akan berhubungan langsung dengan titik B. Itu tujuannya. Jadi kita bisa hitung gaya batang BC dibagi sin sudutnya berapa? Seberang sini 50 tambah 30 120. Sin 120 sama sin berapa? Ada yang masihnya? 60 180 kurang 120. Kurang 60 dari 120. F nya pakai sin berapa itu?
Tahu dari mana 150? Kan ini. Ini main matematik tentang sudut ini kalau nggak salah di SMP ya. Nah, ini kan 30 karena dia sudut dalam perseberangan. Ini ada teoremanya. Di SMP ada. Gue baru ngajar teman-teman aku. 30 derajat sini. Nah, di sini kan dia 140 derajat totalnya. Di sini udah kepake 30. Berarti sisanya 180 kurang 30. 150 derajat. Oke, berarti RBC sama dengan F tadi berapa ya? 3 ya? 3 kN dikali sin 120 dibagi sin 150. Tolong dong, kalkulator. Boleh minta tolong berapa ini? Apa 3 ya? Oh, berarti F-nya kan 3 ya? Berarti 3 kali 3 ya? Oke, thank you. 3 kali 3 kN. B itu kan tadi ada batang apa aja? Ada batang AB, ada batang EB, ada batang BC, ini saya tadi BC, ada batang BD. Nah, kita gambar dulu yang udah tahu. Oh sorry, tadi BC 3 akar 3 ya? 3 akar 3 dia keluar dari titik C. Berarti di sini. Nah berarti kalau dari titik C dia keluar, berarti dari titik B dia sudah keluar kayak gitu. Kasih kebalikannya dong. Nah sekarang gambar gaya-gaya kalian udah tahu dulu. Base AB dari titik B dia keluar. Ini AB. Terus kalau BC dari titik ini dia keluar ke kanan ya. Ini dari titik B ya. RBC. Bisa nggak kita cari EB dan BD? Bisa. Set. Nah, ini milik si EB dan ini milik si BD. Nah, AB kan dia ke kiri dan ke atas. Ya, AB kan dia ke kiri dan ke atas. Berarti yang BD udah pasti ke bawah supaya dia menyeimbangkan AB yang bisa ke atas. Nah, RBC dia kan ke kanan, sedangkan AB dia ke kiri. Nah, EB ini kita tricky, kita tentunya terserah. Mau ke kiri, mau ke kanan, pilih. Kiri apa kanan? Kiri. Oke, kita asumsikan dulu aja kiri, nggak apa-apa. Nanti kita akan tes hasilnya negatif apa enggak. Kalau negatif berarti kan kebalikan asumsinya kan. Nah, sekarang tadi relatif sudutnya berapa? 30 derajat. Oke, sekarang kita coba ya. Kita pakai sigma fx sama dengan 0. Ya. Sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 berarti kalau gua anggap yang tekanan positif berarti RBC dikurang RAB cos apa sin? Cos apa sin? Jangan lupa ayo. Nempel sama sudut berarti pakai cos 30 derajat. Dikurang lagi RAB. Sebelah 0. Artinya REB ini sama dengan RBC. Tadi RBC kan ada kan 3/3 dikurang RAB cos 30. Berapa angkanya? RBC tadi 3/3. RAB nya berapa? Tadi RAB 20,8. 20,8 dikali cos 30 setengah akar 3. Ini berarti 10,4 akar 3. Nah, ini kan negatif nih. Ini udah pasti lebih kecil daripada 0 kan? Negatif. Ternyata EB kita ke balik. Berarti harusnya ke kanan. Kita bisa pakai sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama 0 kalau gua asumsikan ke atas
positif, berarti RAB-nya positif. RAB pakai sin apa cos? Sin apa cos? Sin 30 dikurang RBD sama dengan 0. Berarti RBD sama dengan RAB sin 30. Tadi kan RAB itu 10,4 ya. Dikali sin 30 sama 60 berarti setengah. Oh salah, 20,8. Berarti hasilnya RBD adalah 10,4 kN dan dia benar ke arah bawah. Jadi gambar terakhirnya dia dari gini. RBD dari titik B dia ke bawah, berarti dari titik sebelum titik atas. BC, oh yang EB berarti dia ke arah sini. Ya betul. Terus jadi seperti ini. Oke, kebetulan hasilnya sama arahnya, beda nilainya. Selesai untuk nomor 4.